Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali Manhwa is over the Queen of Rice. Husband is actuality invisible. Tapi seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Tianji yang tidak menyangka bahwa Kyotian akan seburuk itu. Tianji pun kesal, karena sejak dirinya masih kecil, Tianji telah menjadi putra surga yang membanggakan dan bintang masa depan keluarga Zhou. Tianji selalu dipegang dan dibujuk oleh orang lain, dan Tianji tidak pernah dipermalukan seperti ini. Tianji berniat akan bunuh diri dengan menampar kepalanya. Kyotian pun menghentikannya dan menanyakan, "Apa yang sedang kau lakukan? Bukankah kau baru saja setuju? Ceritakan rahasianya, lalu bunuh diri. Kamu belum mengatakan rahasianya." Tianji berteriak kapan dirinya setuju, dan menyuruh Kyotian untuk jangan terlalu banyak menipu orang. Kyotian pun kaget dan langsung menampar kepala Tianji dengan sangat keras. Kyotian kaget dengan cipratan darah dan menanyakan kepada Wang Cai di mana kepalanya. Wang Cai menjawab bahwa Kyotian tidak sengaja meledakkannya. Kyotian pun kesal karena tidak mendapatkan sebuah informasi yang berguna. Kyotian menanyakan kepada Wang Cai, "Jika aku ingat dengan benar, Pavilion Tianji terletak di wilayah dinasti Yan Agung bukan?" Wang Cai menjawab, "Iya, mengabaikan rencana dinasti palsu, wilayah ini milik dinasti Yan Agung dan disewakan secara nominal." Kyotian masuk ke dalam ruangan harta pavilion Tianji. Kyotian menanyakan, "Sudahkah pembayaran pajak?" Wang Cai menjawab bahwa menurut catatan dinasti Yan Agung tidak ada catatan pembayaran pajak pavilion Tianji. "Tidak ada. Penggelapan pajak adalah kejahatan," ucap Kyotian. Kyotian pun langsung menyita semua harta pavilion Tianji. Beberapa saat kemudian, Kyotian sedang berendam di sebuah kolam. Kyotian memuji Wang Cai yang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Wang Cai bahkan mengklasifikasikan dan mencatat buku dan senjata sihir yang Kyotian terima. Kyotian penasaran dan melihat apa senjata ajaib tembakan terbang itu. Kyotian menanyakan, apakah lambang ini mewakili kerajaan Yan Agung? Wang Cai menjawab, "Iya, Master. Setelah wilayah Nanyan yang diperintah oleh kerajaan Yan Agung berubah menjadi wilayah Tandus Selatan. Banyak relik yang ditinggal. Sebagian besar dari benda-benda ini berasal dari reruntuhan. Jadi mereka memiliki lambang kerajaan Yan Agung." Kyotian berpikir, asal-usul sejarah lembaga dinasti Yan Agung tidak tercatat dalam berbagai buku kuno pavilion Tianji. Jadi, apakah ada hubungannya antara dinasti Yan Agung dan kekaisaran Yan Agung? Kyotian tidak ingin berpikir terlalu banyak dan memilih untuk bersantai. Karena sudah terlalu lama berendam, Kyotian harus kembali. Di rumah tua Liu Yan, Linger dan Liu Yan melihat Kyotian yang baru saja kembali. Linger menanyakan, apakah Kyotian memaafkan mereka. Kyotian kaget dengan kehadiran mereka berdua. Kyotian menjawab, "Sayang sekali, mereka telah melakukan dosa yang sangat dalam. Dan aku dengan baik hati memberi mereka 3 kesempatan. Tapi sayangnya, salahkan aku karena tidak kompeten dan tidak dapat menyelamatkan mereka. Tetap saja, aku membiarkan mereka pergi dengan damai." Linger mengatakan, "Pangeran, jangan berkecil hati. Pasti ada seseorang di masa depan yang bisa memahami niat baikmu. Aku mengerti bahwa Anda tidak hanya mengirim mereka ke alam sana, tetapi juga menghapus dosa-dosa mereka dan menjadi orang yang baik di kehidupan selanjutnya." Kyotian memegang kepala Linger dan memujinya, dan menyuruh Liu Yan untuk menirunya. Kyotian langsung pergi dan mengatakan bahwa dirinya harus menyiapkan sarapan. "Bagaimana, Kakak Liu?
Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Orang keji seperti Pavilion Tianji tidak akan bisa melihat matahari yang akan terbit lagi, ucap Linger. Liu Yan tidak menyangka bahwa Linger semakin bisa memahami apa yang Qiao Tian lakukan. Linger mengatakan, karena sang pangeran kadang-kadang seperti anak kecil, tinggal sendirian. Yang Mulia mengatakan senyum pangeran sangat kesepian. Beberapa saat kemudian, di rumah tua, Yang Ming menanyakan kepada Qiao Tian apakah ini pantas. Qiao Tian menanyakan apakah ada yang tidak pantas, apakah sulit untuk membantuku. Yang Ming khawatir ketika Jenderal Zhong bangun dan menemukan dirinya telah menghilang secara aneh. Sesuatu pasti akan terjadi. Qiao Tian menyuruh Yang Ming untuk membawa piringnya keluar. Dan ketika saatnya tiba, biarkan Linger yang menjelaskannya kepada Jenderal Zhong. Yang Ming bingung, kenapa piringnya begitu banyak. Setelah itu, Qiao Tian dan Yang Ming pun keluar. Ketika sudah di luar, Yang Ming kaget dengan kehadiran Sha Yuan dan para bawahannya. Beberapa saat kemudian, mereka semua sedang makan bersama. Di saat Ziroyan dan Sha Yuan sedang makan, mereka berdua mengingat kembali Qiao Tian yang melihat mereka berdua menangis sambil berpelukan satu sama lain. Di sisi lain, Linger dan Sha Yuan saling bertatapan dengan anak buah Sha Yuan dan berpikir bagaimana mereka bisa begitu besar. Yang Ming menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ziroyan menjawab, tidak apa-apa bagimu untuk mengetahuinya. Tidak banyak orang yang bisa aku percayai di Yan Agung. Tetapi setelah mendengar ini, kau perlu sedikit tenang. Masalah ini berkaitan dengan ayahku dan dinasti Yan Agung. Situasi seperti ini, meskipun faktanya mengerikan, aku harap kalian bisa mengerti. Setelah penjelasan yang panjang, akhirnya Yang Ming pun mengerti kenapa sikap Liao Tian begitu aneh. Linger tidak mengerti dan menanyakan kepada Liu Yan apakah Liu Yan mengerti apa yang Ziroyan ceritakan. Liu Yan mengatakan, sederhananya, kita dibesarkan sebagai babi dan kita akan disembelih saat kita menjadi gemuk. Linger pun mengerti apa maksud dari perkataan Liu Yan. Sha Yuan kagum dengan mereka semua. Setelah mendengar kebenaran seperti itu, mereka semua dapat menstabilkan suasana hati mereka. Yang Ming menanyakan kepada Sha Yuan, apakah harta embrio bawaan tidak memiliki peluang untuk membalikan keadaan setelah matang? Sha Yuan mengatakan, tidak demikian. Berkat penghalang di wilayah khusus ini, jika kau ingin memasuki wilayah ini, kau harus menekan basis kultivasimu ke alam Sain. Dan mereka yang ingin masuk dan merebut batu giok bawaan adalah semua orang di alam ini. Kultivasi sejati kaisar ini jauh lebih kuat dari milikmu. Ziroyan malu dan mengatakan bahwa dirinya akan melampauinya cepat atau lambat. Sha Yuan menggoda Ziroyan dengan mengatakan jika Ziroyan sangat imut ketika Ziroyan malu-malu. Ziroyan pun bertambah malu. Sha Yuan terus menggoda Ziroyan sambil ketawa. Mereka bertiga melihat Qiao Tian yang sedang melihat Sha Yuan dan Ziroyan dengan ekspresi mesumnya. Sha Yuan dengan sengaja memeluk Ziroyan dan menunggu Ziroyan untuk memukulinya. Ziroyan kesal dan malu. Sha Yuan terdiam dan berpikir apakah mereka takut padanya. Sha Yuan melepaskan Ziroyan dan menyuruh mereka bertiga untuk tidak perlu khawatir tentang Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji, karena Sha Yuan akan membantunya. Hanya Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji itu sangat mudah untuk diselesaikan. Sha Yuan menanyakan apakah karena ini Ziroyan meminta Sha Yuan untuk pindah ke istana. Ziroyan bingung kenapa dirinya mengasihani Sha Yuan sejak awal, meskipun simpatinya ditukar dengan informasi dan kebenaran yang berharga, dan Ziroyan mendapatkan sekutu yang menyamar. Sha Yuan mengatakan, permaisuri Yan Agung yang bermartabat, keturunan darah ortodok umat manusia. Kau tidak akan menarik perkataanmu kan?
Jelas aku telah mengungkapkan isi hatinya, memberikan informasi berharga, dan berencana untuk membantumu. Si Royan kesal, karena menurut Sayuan, si Royan tidak tahu apa yang sedang Sayuan rencanakan. Si Royan mengatakan bahwa dirinya memiliki mulut emas, dan si Royan secara alami akan melakukan apa yang dirinya katakan. Si Royan pun kesal karena dirinya tidak bisa tenang ketika di sekitar Sayuan. Sayuan pun seketika langsung senang. Si Royan menyuruh Sayuan untuk tidak terlalu senang karena Sayuan bisa masuk istana. Si Royan mempunyai 3 aturan untuk Sayuan, supaya Sayuan bisa masuk istana. Bagaimana? Tanya Sayuan. Si Royan menjelaskan. Pertama, kiotian milik si Royan di pagi hari, dan milik Sayuan di sore hari dan malam hari. Kedua, Sayuan hanya diperbolehkan tidur dengan si Royan, bukan menyerang kiotian di malam hari. Ketiga, Sayuan harus bersaing dengan si Royan untuk meningkatkan kekuatan si Royan, dan Sayuan tidak diizinkan bertarung dengan anggur. Tanpa sadar, si Royan mendekati Sayuan dan malu. Sayuan pun ikutan malu. Sayuan yang malu langsung menyingkirkan muka si Royan dan mengatakan, "Tidak mungkin, apakah kamu bodoh? Kita tinggal bersama setiap hari di malam hari. Menurutmu, apa yang akan orang lain pikirkan?" Sayuan meminta kepada si Royan untuk mengubah aturan kedua, menjadi 3 orang harus tidur bersama. Mereka bertiga tertawa. Yang Ming mengatakan bahwa Kyotian telah menderita demi rakyat yang agung. Kyotian telah berkorban begitu banyak, dan sekarang Kyotian harus menikmati saat-saat seperti ini. Yang Ming melihat sabuk Kyotian dan menanyakan apakah Kyotian ingin memperbaikinya. Kyotian pun menyuruh Yang Ming untuk tidak berpikiran aneh-aneh tentang sabuknya. Para bawahan Sayuan pun bingung dan apa yang dilakukan Sayuan. Seharusnya, Sayuan berada di sini untuk memenangkan kekayaan nasional. Dan mengapa Sayuan menempatkan dirinya di dalamnya? Di pagi hari, di kamar tidur, Kyotian, Sayuan, dan si Royan sedang tidur bersama. Kyotian terbangun dan kaget ketika Sayuan dan si Royan sudah berada di pelukan Kyotian. Kyotian berusaha untuk berdiri, tetapi tidak bisa. Kyotian pun melayang secara perlahan, dan Kyotian langsung meninggalkan mereka berdua. Sayuan dan si Royan yang masih tertidur merasakan bahwa Kyotian sudah pergi, dan mereka berdua saling berpelukan satu sama lain. Kyotian lapar dan akan pergi ke tempat Yang Ming. Setelah sampai di tempat Yang Ming, Jenderal Zhong menanyakan kepada Kyotian, kenapa Kyotian ke sini lagi. Kyotian mengatakan, bukankah ini masakan lezat yang dibuat oleh Tuan Zhong? Lihat roti isi kukus ini jauh lebih buruk daripada Sayuan. Bahkan tidak sebagus si Royan. Yang Ming menyuruh Kyotian untuk bicara dengan hati-hati. Seorang prajurit melaporkan sesuatu kepada Jenderal Zhong. Yang Ming menanyakan ada apa. Jenderal Zhong mengatakan Pavilion Tianji dihancurkan dan ada surat yang tersisa untuk bertindak atas nama langit. Dan tidak diduga, Hades telah mengambil tindakan. Yang Ming pun tidak terkejut sama sekali. Jenderal Zhong berpikir, kenapa Yang Ming dan Linger selalu tidak terkejut setelah mendengar tentang Hades. Jenderal Zhong akan pergi ke istana untuk melaporkan masalah ini kepada si Royan sesegera mungkin. Karena dirinya tidak tahu apa-apa tentang Hades. Yang Ming menyuruh istrinya jika ada sesuatu, dirinya harus bergegas ke istana dan menjelaskan kepada si Royan. Jangan tunda di tempat ini. Yang terpenting adalah bergegas ke sana. Jenderal Zhong pun menurutinya dan langsung pergi. Istriku, Hades ada tepat di hadapanmu. Jadi jangan berani bicara omong kosong, ucap pikiran Yang Ming. Yang Ming langsung meminta maaf kepada Kyotian. Kyotian pun tidak mempermasalahkannya. Yang Ming menebak
Jika berita kehancuran pavilion Tianji tersebar, Liao Tian mungkin tidak bisa duduk diam. Qiao Tian menyuruh Yang Ming untuk tidak khawatir tentang itu, karena Xi Ruoyan dan Xiao Yuan bergabung. Kedua kaisar bekerja sama. Tidak peduli trik apapun yang dimiliki pavilion Tianji dan kekaisaran Doyan di belakang mereka, mereka bukanlah lawannya. Tiba-tiba, Jenderal Song kembali. Qiao Tian menanyakan mengapa Jenderal Song kembali begitu cepat. Jenderal Song ingin mengatakan sesuatu kepada Qiao Tian dan menyuruh Qiao Tian untuk jangan terlalu sedih. Jenderal Song memberitahu bahwa ada seorang wanita berambut ungu. Jenderal Song pergi mencari Yang Mulia dan Jenderal Song menemukan bahwa mereka berdua saling berciuman. Qiao Tian pun kaget setelah mendengarnya. Tiba-tiba Liu Yan datang dan mengatakan bahwa Jenderal Song salah paham tentang kejadian tadi. Jenderal Song menanyakan di mana kesalahpahamnya. Ketika aku pergi untuk melihatnya, Yang Mulia memeluk kepala wanita berambut ungu itu dan menciumnya dengan ganas. Liu Yan berpikir, untungnya Jenderal Song tidak mengetahui identitas Kaisar Holy Demon. Jika tidak, itu akan menjadi lebih buruk. Qiao Tian menanyakan apakah mereka berdua berkelahi. Liu Yan menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Qiao Tian benar. Xi Ruoyan dan Xiao Yuan sedikit kesal ketika mereka bangun. Jadi mereka hanya berdebat satu sama lain di halaman dengan tangan kosong dan berkelahi. Jika tidak menggunakan basis kultivasi, Xiao Yuan berkompetisi dalam keterampilan, tetapi lebih rendah dari Xi Ruoyan. Dan Xi Ruoyan, dia terus menyerang dada Xiao Yuan dengan ganas. Xiao Yuan tidak sabar. Dia mengambil tangan Xi Ruoyan dan menariknya ke depannya. Dan mulut keduanya secara tidak sengaja bersentuhan. Xi Ruoyan marah dan mengira bahwa Xiao Yuan melakukannya dengan sengaja. Xi Ruoyan pun langsung mencium Xiao Yuan lagi. Xiao Yuan menggigit pipi Xi Ruoyan dan Xi Ruoyan tidak terima dan berusaha untuk membalasnya. Jenderal Song baru saja datang dan melihat adegan di mana Xi Ruoyan dan Xiao Yuan saling menggigit wajah. Mungkin sudutnya salah paham. Yang Ming mengatakan, mengapa Xi Ruoyan tiba-tiba menjadi cerewet seperti anak kecil? Ini bukan hal yang buruk. Meski bukan teman baik, setidaknya Xi Ruoyan punya teman bermain. Qiao Tian mengeluarkan sebuah benda dan mengatakan, teman ya, aku awalnya punya beberapa teman. Tapi sayangnya mereka semua dibunuh oleh ayah angkatku. Yang Ming dan Linger pun terdiam. Linger menanyakan bagaimana ayah angkatnya merancangnya. Qiao Tian mengatakan, ayah angkatku untuk mengajarkanku untuk tidak mempercayai orang lain begitu saja. Dia memaksa mereka untuk membunuhku. Sayangnya, setelah sekian lama aku baru saja menemukan kebenarannya. Dan aku telah salah paham di masa lalu. Tidak heran, mereka terus menangis dan meminta maaf. Tapi akulah yang harus meminta maaf. Linger dengan senang mengatakan, tapi kita juga berteman kan? Ketika aku masih muda, Kaisar sebelumnya berkata bahwa akan ada sedikit rahasia di antara teman-teman. Aku berteman dengan Kaisar pertama. Dan sekarang aku juga berteman dengan pangeran. Jenderal Song sedikit kesal setelah mendengar apa yang Linger katakan. Linger pun mengajak ibunya dan tidak memperdulikan apa yang ibunya katakan. Jenderal Song marah karena Linger tidak mau mendengarkan apa yang telah Jenderal Song katakan kepadanya. Dan siapa yang mengizinkan Linger makan hanya isinya saja dan tidak dengan kulit rotinya. Jenderal Song yang kesal langsung mengangkat Linger dan memukul pantat Linger. Linger pun menjerit kesakitan. Yang Ming meminta kepada istrinya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Qiao Tian hanya tersenyum sambil memandangi mereka bertiga dan menanyakan, tahukah kamu mengapa keterampilan memasakku tidak kalah dengan Yang Ming? Tetapi aku hanya suka memakan makanannya.
Liu Yan menanyakan apakah itu alasan yang sama seperti Anda memasak mie untuk yang mulia. Qiao Tian berdiri dan menjawab, benar, masakan yang dimasak Yaming tidak hanya dimakan olehku, tetapi juga oleh keluarganya. Rasa dan cita rasa masakan yang dimasak untuk keluarga dengan sepenuh hati tentunya enak. Qiao Tian mengajak Liu Yan untuk kembali ke istana. Qiao Tian menebak jika Sha Yuan dan Xi Ruoyan sudah kelaparan. Liu Yan pun langsung pergi mengikuti Qiao Tian pergi. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.